Ya. Oke, udah Nah, kedengaran suara saya, Angga? kedengeran, aman. Ini saya Kedengaran ya, jelas ya. jelas. Oke, Silakan mulai. baik. Ya, terima kasih Dokter Kiki, partner saya yang sudah menjelaskan dengan jelas ya mengenai perusahaan, produknya, dan juga foundernya, dan kita itu sudah mendengar semuanya. Kalau saya nggak tahu dengan teman-teman yang mendengar ya, yang hadir di Zoom ini. Nah, kalau saya sendiri mendengar keterangan Dokter Kiki aja, hati saya sudah berapi-api. Saya sudah pasti akan nyari orang yang ajak aku untuk ikut Zoom ini. Ya, saya pasti akan bertanya, bagaimana sih cara untuk bisa bergabung dengan AFC itu? Ya, pasti saya kepingin tahu karena begitu bagus, ya. Dan ini perusahaan farmasi loh. Jarang loh ada bisnis jaringan yang menggandeng perusahaan farmasi. Kita tahu ya, perusahaan farmasi itu bukan perusahaan farmasi yang hanya berjalan berapa tahun. Sudah go public dan mereka tuh punya tenaga research yang banyak. Pasti produknya tiap tahun, setiap saat harus ada perubahan dan kita itu pasti akan maju di bisnis ini ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan 4 alasan utama kenapa kita bergabung dengan AFC Farmasi Jepang. Boleh di next slide, saya belum kelihatan slide yang saya taruh, coba Angga. Oke, pertama kita harus tahu perusahaannya. Perusahaan tadi sudah dijelasin begitu jelas sama Dokter Kiki, ya. Saya tidak akan memperpanjang. Yang kedua, produk. Produk juga udah super luar biasa, ya kan teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah bonus. Bonus ini adalah cara gimana kita mendapatkan income di AFC ini. Nah, keempatnya itu adalah momentum. Ya, momentum ini sudah pasti jelas, kita lihat aja dia aja mendapatkan muri ya, penjualan terbesar di the best ya di Singapura. Nah, sepertinya saya ada kurang satu deh, terburu-buru saya masuk ke sini. Saya belum memperkenalkan diri saya. Ya kan? Karena masih banyak yang belum kenal dengan saya. Angga pun masih belum kenal. Nama saya Lina Sofian. Usia saya 55 tahun, ya berkisar 55 sampai 57 lah, karena saya juga bingung ya, KTP-nya lebih muda 1 tahun, mau 55, mau 57, 59, 58 itu kalau umur Tionghoa mana ditambah 3 tahun. Saya itu seorang wira swasta, ya kan. Saya memegang bisnis suami saya percetakan yang sudah saya pegang selama 25 tahun dari saya berhenti kerja. Dulunya saya seorang karyawan, ya. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi seorang pebisnis, ya. Nah, saya nggak menyangka kalau Tuhan bisa memberikan tuh kesempatan kepada saya, karena saya itu seorang yang merasa saya nggak memiliki kemampuan apa-apa. Kemampuan saya itu adalah satu aja, kerajinan. Saya tahu saya kurang dari orang lain, tetapi saya mau melengkapi diri aku dengan rajin. Mungkin orang lain kalau belajar itu 1 kali belajar dia udah mengerti. Kalau saya mungkin butuh 2-3 kali atau 4 kali belajar. Tapi is okay kalau sering saya lakukan pun saya akan seperti mereka. Itu prinsip saya. Makanya saya dari seorang karyawan, termasuk karyawan yang dimana uang lembur saya itu sampai nggak berani dibayar sama perusahaan karena saking banyak sering lembur, ya kan? Nah, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk bisa menjadi seorang di wira swasta. Di sini saya mempraktekkan ilmu yang berbeda. Nah, di bidang wira swasta ini saya melihat banyak sekali perbedaannya dengan bisnis jaringan. Terus terang saya berawal dari produk. Karena mama saya sakit kanker, saya dipertemukan dengan AFC. Nah, saya tahu produk ini bagus. Meskipun akhirnya mama dipanggil Tuhan, tapi saya lihat produk AFC cukup membantu kondisi mama saya. Di mana dengan stadium 4 ke atas dia tidak perlu opium. Dokter pun kaget. Katanya seharusnya dia udah konsumsi opium nih, Bu. Tetapi tidak perlu, dia hanya mengkonsumsi obat anti nyeri untuk orang stadium 2 atau 3 aja. Tapi waktu itu karena dokter nggak tahu apa yang saya berikan kepada mama saya. Setelah saya jelasin, dia baru bilang ini produk bagus. Nah, waktu mama meninggal pun saya sadar itu bukan salah dari produk. Karena kanker itu memang nggak ada obatnya, ya kan? Dan saya sendiri tahu ini produk bagus. Tapi meskipun saya tahu ini produk bagus, saya sendiri sudah punya perusahaan, saya sudah dipercayakan suami untuk memegang pabrik percetakan dia. Saya nggak terpikirkan untuk mau menjalankan AFC.
ya kan? Tetapi sewaktu saya di follow up, ya kan? Nah, waktu di follow up, saya melihat marketing plan-nya. Waktu saya melihat marketing plan-nya, saya mulai mengelirik. Karena apa? Karena saya orang bisnis girl dong. Ya, saya ingin lihat bisnis itu seperti apa. Ya, sewaktu saya lihat marketing plan-nya, bisnis ini ternyata bisa mencapai apa yang saya mau, yaitu saya ingin membantu orang-orang untuk mendapatkan income lebih. Selama ini kalau saya bantu orang, saya hanya bisa lakukan satu hal, mengeluarkan uang saya sendiri untuk bantu dia. Bisa berapa kali saya bantu dia? Ya, 2 kali, 3 kali, sedangkan diri saya pun sendiri kekurangan. Ya kan? Karena percetakan itu bukan bisnis yang sunrise, tapi sudah mulai menungkik sejak adanya Go Green. Ya, Pak, apalagi masa pandemi seperti ini. Bisa berapa kali saya bantu dia? Saya pun harus bantu diri aku sendiri, ya kan? Kedua, saya bisa memberikan pinjaman uang kepada dia. Tapi kalau dia tidak bisa membayar, akibatnya dia tidak berani lagi berteman dengan saya. Dia akan pergi meninggalkan saya. Di sini saya bukan mendapatkan teman, malah saya kehilangan teman. Karena dia nggak enak hati sama saya. Nah, terus saya juga melihat banyak sekali wanita-wanita yang masa hidupnya itu dia mungkin merasa nyaman yang bergantung dengan suaminya. Nah, tiba-tiba suaminya dipanggil Tuhan di usia sangat muda, dia bingung mau ngerjain apa. Ya, sampai dia mau masuk ke dalam peti mati itu karena dia stres besar, dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan, anak dia masih kecil. Dari sana saya melihat, saya bisa memakai, bisa meleverage, ya kan, memakai AFC ini untuk bantu mereka. Itu. Makanya akhirnya saya belajar dan saya masuk join di bisnis AFC ini. Oke. Nah, itu perkenalan saya dan untuk menjelaskan bagaimana kita bisa join ke bisnis ini, kenapa harus join ke bisnis ini, kita next slide. Oke. Nah, sebelum masuk, saya sangat penting kalau teman-teman itu bisa membuka pikiran kalian dulu. Karena pikiran kita itu seperti parasut ya. Parasut itu kalau tidak terbuka, kita loncat dari pesawat, maka hanya ada satu kata game point. Kita game over, mati. Nah, kalau pikiran kita tidak terbuka, saya menjelaskan dari awal sampai akhir, sampai bibir aku kering pun kalian tidak akan mendapatkan manfaatnya. Ya, tadi sebelum mulai saya sudah berdoa, Tuhan, dari sekian orang yang join ini, kalau saya bisa membantu satu orang aja untuk sukses di bisnis AFC ini dengan mendengarkan apa yang saya jelaskan, saya puas. Gitu. Ya. Nah, maka sekarang sebelum saya jelaskan, buka dulu semua parasutnya, buka semua pikirannya biar kita semua bisa menerima apa yang akan saya jelaskan nanti. Oke, next slide. Nah, ada 10 prioritas utama kita, ya. Semua manusia itu memiliki 10 prioritas ini, ya, langsung ataupun tidak langsung. Nah, 10 prioritas ini selalu saya print di belakang kartu nama saya. Kalau saya memberikan kartu nama ini kepada orang atau teman saya, waktu mereka bertanya, "Ini apa?" Itu juga bisa menjadi sebuah momen untuk aku masuk kepada mereka menjelaskan bisnis saya. Ya. Nah, saya dari 10 itu ada yang bilang, saya ingin punya usaha sendiri. Ya. Tapi kamu ingin punya usaha sendiri, mau sampai kapan? Kalau usaha yang kamu tekuni sekarang, kerja yang kamu tekuni sekarang, bisakah membuat kamu 5 tahun ke depan kamu punya usaha sendiri? Jangan tunggu sampai usia kamu sudah 55 tahun, udah 60 tahun atau 40 tahun setidaknya kamu baru punya usaha sendiri. Telat. Kenapa saya bilang telat? Karena biasanya kalau cowok ya kan, usia 45 tahun dia belum sukses, dia sudah capek, dia sudah males, kepercayaan diri dia untuk bangkit lagi itu memiliki suatu usaha itu sudah hampir tidak ada. Ya, mereka sudah mulai masuk badan sudah mulai agak sakit lah, dia udah nggak suka lagi punya bisnis sendiri gitu, ya kan? Nah, itulah yang kadang-kadang orang dulu selalu bergantung kepada anak yang namanya pensiun. Sebenarnya nggak ada istilah pensiun kalau kita mau. Yang kedua, membahagiakan keluarga. Ya, dekat-dekat aja lah membahagiakan istri. Apakah kita itu ingin membahagiakan istri kita di saat dia udah nenek-nenek? Kita memberikan baju yang bagus buat dia pakai pun bukan baju yang bagus lagi, dia pakainya sudah daster-dasteran, ya kan? Nah, kita nggak usah tunggu lama-lama kalau membahagiakan keluarga. Terus memiliki rumah sendiri.
Ada orang yang sampai sekarang kerja sampai puluhan tahun pun masih belum punya rumah. Tiap tahun harus sewa rumah, tiap tahun diusir sama pemilik rumahnya karena uang sewa naik. Wah, itu makan hati bener ya. Saya pernah sendiri merasakan seperti itu. Sampai saya nggak berani punya lemari baju, nggak berani punya tempat tidur karena setiap sewa rumah, pindah rumah saya harus buka itu, capek. Keempat, ada orang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci, ya, biasanya untuk orang muslim, oke. Yang kelima, mereka ingin punya kebebasan waktu dan finansial. Ada orang yang punya waktu banyak tapi nggak ada uang. Jadi dia nggak ada kebebasan finansial. Ada orang uangnya banyak tapi nggak ada waktu untuk menikmatinya. Itu juga sama aja nggak ada artinya, ya. Nah, jadi kita harus punya bisnis yang dimana kita ada kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Oke. Yang keenam, jalan-jalan ke luar negeri. Semua manusia ingin jalan-jalan ke luar negeri. Bohong kalau nggak ada yang mau jalan-jalan ke luar negeri. Karena manusia itu kerja stres, mereka ingin jalan-jalan ke luar negeri. Lihat dunia di luar negeri yang berbeda dengan Indonesia. Sehingga wawasan pun bertambah besar, ya kan? Nah, pendidikan anak yang terbaik. Ada orang tua yang ingin sekali anaknya itu punya pendidikan di luar negeri. Ya, kalau anaknya satu is okay lah. Kalau anaknya banyak, 3 kayak saya, nggak mungkin kamu kasih satu pergi, kedua nggak kasih pergi, yang ketiga nggak kasih pergi. Kita dibilang nggak adil. Masih mending kalau anaknya bisa cari beasiswa, ya kan? Kalau nggak bisa bagaimana? Nah, kalau kita itu sekarang gaji aja pas-pasan, ya, mau menabung aja nggak bisa. Untuk anak kita sekolah luar negeri, kita mikir loh, ya kan? Yang kedelapan adalah pengembangan diri. Ini adalah poin yang paling penting bagi saya. Karena kalau saya tidak mengembangkan diri saya tidak bisa membantu orang lain. Yaitu di poin ke-10. Ya kan? Kita harus bisa kembangkan diri kita dulu, baru kita bisa bantu orang lain. Bantu diri kita sendiri dulu, baru kita bantu orang lain. Gitu. Ya, kalau kita tenggelam pun kita sendiri harus bantu diri kita sendiri dulu, baru kita bisa nyelamatin orang lain kan. Nah, ke-9 ini melunasi hutang itu paling banyak merupakan keinginan orang karena banyak orang yang terlilit hutang. Hutang ini baik orang yang kerja sebagai karyawan ataupun dia memiliki bisnis. Bisnis dia makin besar, dia makin banyak hutangnya. Ya, dulu saya kerja di tempat perusahaan yang besar yaitu di Mercy mobil Mercy. Itu perusahaan yang sangat besar waktu di Medan, tapi saya kaget. Rekening korannya merah. Saya bilang, "Loh, kok Bang mau pinjamin uang ya rekening korannya merah?" Bang suka tuh, yang penting lu ada perputaran uang masuk keluar. Dia nggak mau tahu lu hutangnya berapa banyak, dia pasti kasih lu uang. Nah, 10 prioritas utama ini mana yang menjadi tujuan utama kalian? Ya, kalian pilih. Nah, itu prioritas tidak bisa main-main. Contoh, saya ingin ke luar negeri. Mau kemana? Saya mau ke Rusia. Kalau umpamanya kamu nggak bisa ke Rusia, ya udah, kalau gitu nggak jadi ke Rusia, ke Australia sudah oke. Nah, itu bukan prioritas utama ya. Jadi kita harus bisa melihat prioritas utama orang itu, calon prospek kita itu bisa menjadi hot button dia. Kalau kita udah menemukan hot button dia, kita harus sering-sering mencet hot button dia supaya dia itu aware. Ya, bukan kita bikin dia sedih, bukan. Supaya itu dia sadar bahwa hidup dia itu dia harus berubah. Ya. Oke, next slide. Nah, di slide ini sebenarnya dicoret itu adalah angka 1. Ya, di dalam kesehatan kita sendiri sebagai angka 1 itu harus sehat dulu. Kalau kita sendiri tidak sehat, maka kita tidak bisa cari uang. Berapa banyak angka 0 di belakang angka 1 itu tidak ada gunanya. Ya, jadi kita sendiri harus sehat. Kalau kita sehat, kita bisa mendapatkan berapa banyak angka 0 di belakang angka 1 tersebut. Kalau kita sakit, kita bukan aja menyusahkan orang tua. Semua harta yang sudah kita dapat bisa saja habis semua. Kita gadaiin, kita jual-jual propertinya. Ini yang banyak saya lihat di orang-orang sekarang ya. Waktu muda dia kerja nggak pernah perhatikan kesehatannya. Waktu dia tua, semua properti yang dia dapat itu dijual ya untuk mengobati penyakit dia. Nah, satu persatu rumah yang dia punya, propertinya dia jual. Akibatnya anak-anaknya pun tidak bisa menikmatinya. Dan ada yang tidak meninggalkan properti, malah anaknya yang harus membayar semua biaya rumah sakit itu. Ya,
Karena BPJS waktu itu juga belum ada, orang dulu juga belum mengerti apa namanya asuransi, tapi ya kita juga nggak bisa tergantung sama asuransi. Siapa yang mau sih, gue asuransi tapi gue sakit nggak apa-apa lah gitu, yang nggak mau kok. Saya pun nggak mau seperti itu. Saya mau tua saya itu hidupnya berkualitas dan saya masih bisa menikmati hidup saya dengan keluarga saya, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus sehat. Oke, next slide. Nah, ini fakta ya teman-teman, bukan karangan aku sendiri ya. Kalau kalian nanti cari ya di Google boleh, ya kan, di bisnis pun boleh kalian Google bahwa di industri kesehatan dan anti aging itu mencetak omset penjualan paling banyak. Ya, sebenarnya masih ada satu yaitu industri hiburan, tapi kita nggak nyangka di masa pandemi ini industri hiburan itu malah anjlok ya. Bintang-bintang film malah stres besar juga. Ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan income ya. Nah, jadi tetapi di industri kesehatan dan anti aging ini tidak mengalami penurunan karena orang yang sudah tua pun baik cowok cewek kakek nenek mereka butuh sehat dan mereka juga butuh kecantikan ya. Ada orang yang kantongnya itu pas-pasan tapi kalau kecantikan dia mah oke banget gitu loh ya kan. Nah, makanya industri kesehatan sama kecantikan ini sangat dibutuhkan orang. Oke, next slide. Nah, kalau kita udah tahu industri kesehatan dan kecantikan itu sangat dibutuhkan orang, otomatis bisnis ini tidak akan mati dari masa ke masa, ya kan? Nah, kita harus cari bisnis yang berhubungan dengan industri tersebut. Jangan kita jelas-jelas tahu industri yang kayak contohnya percetakan saya lah, saya bukan ngomong apa-apa. Kita udah tahu dia sunset ya kan, kita masih masuk ke industri tersebut. Makanya saya tidak mau lagi berlama-lama di industri tersebut, selagi itu masih bisa berjalan, saya harus mencari sesuatu yang baru. Nah, cara untuk masuk ke industri ini bukan tidak ada cara, ada 3 cara. Pertama, kita harus jadi praktisi. Praktisi itu ya seperti dokter Kiki, dia harus belajar ya kan. Nah, dia harus mencapai ilmu yang tinggi dan butuh waktu yang sangat banyak juga. Dan biaya juga lumayan besar untuk itu. Kalau kita adalah orang yang setiap kali naik kelas harus dikasihani oleh guru. Nilainya itu nilai kasihan baru naik kelas. Ya kita lupakan aja deh praktisi ini. Ya, capek, stres gitu. Nah, tapi ada cara kedua yaitu buka pabrik. Buka pabrik farmasi. Cuma teman-teman harus tahu, dengar buka pabrik aja, kita sudah pasti dibayang kita, wah uangnya bukan sedikit ya, pasti MM-an. Kita karena harus invest tempat, ya kan, bangunan, habis itu mesin-mesin, tenaga praktisi, sistem, semuanya. Kalau ada satu aja yang miss, maka kita gagal dan habislah semua itu. Wes publish, habis semua. Nggak ada yang bisa ditolong lagi, ya. Nah, yang ketiga, menjadi distributornya. Kalau kita menjadi distributor dari bidang yang saya sebutin tadi, kita nggak usah terlalu pusing. Ya, kita jadi distributor itu kita udah tinggal terima semua sistem apa itu semua sudah ada. Dan cara untuk masuknya pun gampang. Ya, inilah yang saya join sekarang. Waktu saya join itu dalam hitungan nggak sampai 1-2 hari, hitungan setengah hari aja ya, sebentar aja saya udah menjadi distributornya. Ya, oke, next slide. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang di sini kalau kita mau dapat income 100 juta, bukan 10 juta. Kalau kita mau cari income 10 juta, saya nggak usah capek-capek ngomong di sini lah. Karena kalau income 10 juta itu tidak bisa membuat hidup kalian itu lebih bahagia nanti, ya kan? Karena biaya setiap hari bertumbuh. Nah, income 100 juta itu normal kalau kita mau mendapatkan hidup yang jauh lebih baik di kemudian hari. Untuk dapat income ini ada beberapa cara. Satu, kita buka bisnis konvensional. Nah, kalau bisnis konvensional jangan bilang sama saya 1M bisa mendapatkan, dengan bisnis 1M bisa mendapatkan 100 juta per bulan. Tidak. Setidaknya kalian harus punya investasi 10 miliar dan risikonya pasti akan besar. Kedua, kita bisa menabung. Ya, kita kalau mendapatkan 100 juta per bulan, setiap bulan kita harus nabung 10 juta sehingga kita ada uang 20M. Ya, teman-teman hitung aja pakai kalkulator. Kalau ada deposito 20M per bulan, benar nggak bunganya 100 juta? Kurang lebih seperti itulah ya. Belum lagi saya potong dengan inflasi segala macam. Nah, tapi tahu nggak? Kalau kita mau menabung sampai dapat 20M dengan per bulan 10 juta, usia kita itu 167 tahun. Udah kakek nenek, aku rasa nggak ada orang sepanjang usia seperti itu. Jadi lupakan aja, ya kan? Kemudian kita buka online shop. Kalau kita buka online shop dan kita mau dapatkan income 1 juta per bulan, kita harus cari supplier.
Kan ada orang bilang, gua nggak suka loh cari orang. Aneh ya, ada orang seperti itu ya. Ya tapi ya kembali lagi aku nggak bisa ngomong ya. Saya dulu seperti itu. Saya tuh paling nggak suka ketemu orang gitu. Akibatnya aku setelah dihajar Tuhan saya baru mengerti. Kita harus punya stok, punya gudang, punya staff, punya marketing ya kan. Udah harus bisa ekspedisi juga dan kita bisa menangkapi komplainan orang juga. Nah, sewaktu saya join di bisnis AFC, saya lihat modalnya kecil, resiko kecil, kita nggak perlu stok, kita juga punya bonus harian, bulanan, tahunan. Kalau kita besok mau punya uang lebih banyak, tinggal kita cari kejar bonus hariannya. Sistemnya sistem kerjasama, saya tidak perlu capek sendiri. Ya, kalau dulu di bisnis konvensional ada masalah, saya itu merenung sendiri. Kadang-kadang saya nggak bisa cerita ke siapapun. Saya pun nggak bisa cerita kepada suami saya karena saya tidak mau menyulitkan dia. Apalagi kita cerita kepada sesama karyawan kita. Nanti malah kemana-mana ceritanya. Wah, itu perusahaan Silina udah goyang loh, segala macam loh. Ya kan? Lebih parah lagi. Atau saya cerita kepada kompetitor saya. Lebih parah lagi, diketawain. Terus dia bukan kasih solusi, dia malah kasih solusi yang tak benar. Ya, karena kita kompetitor kan. Nah, di sini kalau saya nggak ngerti, tinggal saya ada orang yang bisa mentoring, yaitu upline saya di sini kayak Lavina, Budi Hartanto, ya kan, ada Suryani, banyak yang bisa saya cari, ya kan. Oke, next slide. Nah, bisnis kita di sini gampang dikerjain ya teman-teman, bisa online, bisa offline. Jadi nggak ada alasan, nah sekarang ini masa pandemi loh, kita nggak bisa ketemu orang offline loh, ya kan? Nah, kalau kita berpikir teman-teman, pandemi ini hanya membuat kita berubah dalam satu hal, yaitu di mana kita ketemu orang, sekarang kita ketemu di Zoom. Tetap aja bisa, ya. Ini nggak ada pakai alasan segala macam, gitu. Tetap aja kita bisa jalanin bisnis ini, ya. Oke, next slide. Nah, justru di masa pandemi inilah teman-teman, Tuhan itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita bisa bekerja, ya. Kita bisa bekerja secara efisien. Ya, ibu-ibu yang merasa, aduh saya itu gimana ya, nggak bisa bantu suami saya. Sebenarnya saya kepingin loh bantu suami saya. Saya kepingin loh punya income sendiri, sehingga saya juga bisa memberikan sedikit uang saku kepada orang tua saya. Ya kan? Tetapi kok saya minta dari suami rasanya wah nggak enak gitu loh. Tapi kalau saya mau keluar kerja di rumah, aduh anak saya bagaimana? Ya kan? Nah, memang ada orang yang kerjanya di luar. Sampai dia perginya pagi, pulangnya malam. Ya, waktu dia pergi anaknya masih tidur, dia pulang malam itu ya anaknya sudah tidur juga. Suami istri sama-sama bangsawan, yaitu bangsa karyawan. Akhirnya setelah setahun, tahu nggak? Anaknya udah besar. Anaknya panggil dia apa? Tante. Panggil baby sisternya apa? Mama. Aduh, kalau anak saya seperti itu mungkin saya nangis deh. Gitu loh. Makanya suatu saya punya masalah seperti itu, saya nekat berhenti kerja. Nah, sekarang masa pandemi ini Tuhan menunjukkan, hai kaum wanita, hai kaum pria, kalian bisa bekerja di dalam rumah itu efisien. Kalian bisa melihat tumbuh kembang anak kalian itu tanpa harus melewatkan masa-masa seperti itu. Karena begitu mereka itu berangkat dewasa, kalian mau kembali ke masa lalu udah nggak bisa. Kalian miss di saat mereka mulai tumbuh kembang. Ya, oke, di AFC kita punya supply, kita punya support, kita ada tim bisnis, dan ada kita di dalam. Oke, lanjut. Next slide, Angga. Nah, sekarang kita masuk kepada saat yang menentukan bagaimana kita bisa join di AFC setelah saya cerita panjang lebar. Nah, yang saya harap mindset kita sudah terbuka ya. Nah, kita mau masuk bagaimana kita bisa join di AFC. Next slide. Untuk masuk ke dalam bisnis AFC ini kita tidak perlu banyak berpikir panjang dan tidak perlu susah-susah ya. Kita cukup membeli 2 kotak, yaitu satu paket kita sudah tercatat sebagai member di Ruby. Kalau kita sudah mencapai 3 paket yaitu 6 kotak, sistem otomatis mencatat kita sebagai posisi safir. Demikian juga setelah kita mencapai 6 paket yaitu 12 kotak, maka sistem akan mencatat posisi kita sebagai diamond. Ya, perubahan posisi dari ruby ke safir, dari safir ke diamond itu akumulasi tanpa batas waktu. Jadi teman-teman tidak harus pakai stres mikirin. Bulan ini gue udah beli 2 kotak deh. Aku kepingin jadi safir. Bulan depan kalau saya beli 2 kotak, 2 kotak saya yang dulu beli itu hangus nggak? Berarti saya harus
beli lagi yang 6 kotak ya supaya saya bisa safir. Nggak begitu ya ceritanya ya. Karena di AFC ini sudah dirancang sama Pak Niko, sama Pak Ernest, setiap orang yang join di Ruby, asalkan kalian tidak menyerah dan kalian tetap jalan, maka kalian tetap konsumsi untuk kesehatan kalian. Suatu hari kalian pasti diamond. Udah pasti itu, pasti diamond. Ya, jadi nggak ada yang nggak diamond, kecuali kalian menyerah. Ya menyerah ya udah selesai. Di semua bisnis pun kalau kita menyerah ya selesai. Ya kan? Iya, Medan Lang. Ada yang bilang saya Medan Lang. Kalau saya ngomong udah makin banyak, makin panjang pasti ketahuan. Intonasi saya itu Medan Lang. Saya udah tinggal di sini 25 tahun, tapi saya nggak bisa merubah aksen saya itu sudah bobot lah. Ya kan? Oke, next slide. Nah, di sini kita ada memiliki bonus harian. Ada bonus harian yang salah satunya bonus harian. Ada bonus-bonus yang lain. Nah, bonus harian itu bangsawan itu apa? Bangsa itu bangsa karyawan. Nah, oke. Bonus harian itu terdiri dari bonus sponsor, ada bonus pass up juga ada bonus pasangan. Saya akan jelasin one by one, tetapi mungkin tidak akan terlalu lengkap karena saya lebih suka siapa yang tertarik dengan bisnis AFC itu kalian buru-buru cari siapa yang ajak kalian ke Zoom ini. Ya, biar kita juga tahu siapa yang benar-benar ingin berkembang. Karena kalau orang yang nggak mau berkembang, kita juga males sih bantu dia, capekin kita waktu kita aja. Ya, oke deh, next slide. Nah, di bonus sponsor ini, kalau tadi kita itu posisinya adalah diamond, kita join di diamond, sewaktu kita mengajak satu orang untuk ikut bergabung di AFC dengan membeli satu paket, yaitu 2 kotak. Bonus kita adalah 550.000. Kalau posisi kita di Safir, kita terima bonus 450.000. Kalau di Ruby, kita terima bonusnya 300.000. Teman-teman lihat di sini, perbedaan dari diamond ke Ruby. Bonus yang diterima. Waktu yang kalian pakai untuk mempresentasi dengan tenaga yang kalian pakai untuk mempresentasi di Diamond dengan di Ruby itu sebenarnya sama. Ya, contoh lah kita ambil 2 jam untuk presentasi. Nah, selesai presentasi itu mereka mau join, kalau kita adalah Diamond kita dapat 550. Kalau kita adalah di Ruby maka kita dapat 300. Selisihnya 250.000. Nah, orang bisnis ya kalau dia lihat 2 jam dia bisa menghasilkan 550.000, kenapa 2 jam aku harus bisa menghasilkan 300.000? Dia akan berpikir seperti itu, ya kan? Nah, tetapi kalau kita dananya kurang ya is oke, nggak apa-apa. Karena ini bisnis untuk semua orang, bukan bisnis orang kaya. Ada orang yang bilang, itu bisnis orang kaya, yang bilang siapa coba? Ya kan? Nah, kita di sini sudah ada bukti loh. Bukan orang kaya, tapi hanya penjual batagor aja mereka bisa loh. Bisa loh teman-teman, nggak ada kata yang nggak bisa loh. Ya kan? Nah, makanya saya bilang, kalau kita itu punya otak bisnis, kita itu tidak mau menggadaikan waktu kita. Ya kan, dengan begitu saja, coba deh. Kalau ada kemampuan, kenapa harus pilih Ruby? Ya, kita langsung aja ambil Diamond. Saya nggak paksa kalian untuk ke Diamond. Ini hanya saya hanya menceritakan apa yang saya mau gitu, yang saya alami. Ya, itu aja. Ya, jadi tidak ada paksaan. Di sini saya nggak digaji siapa-siapa, saya nggak disogok siapapun. Yang ada untuk ngajak kalian bergabung, untuk memicu kalian ke Diamond. Enggak ya, tidak ada niat seperti itu. Oke, next slide. Nah, bonus pass up. Bonus pass up inilah ya yang mau saya ceritain, tetapi ini juga termasuk salah satu bonus harian. Contoh, lebih bagus pakai contoh. Kalau kita seorang Ruby, ya, nah kita meng-closing satu orang Ruby juga. Kita terima bonus 300.000 dong, tadi kan udah sepakat kayak gitu ya. Tapi tahu nggak sih perusahaan AFC itu orangnya tuh generous banget. Yang dia keluarin itu adalah 550.000. Ya, nah 550.000 yang dia keluarin dia nggak mau tahu, pokoknya 300.000 saya kasih ke Ruby, yaitu saya kasih ke orang yang tadi meng-closing satu Ruby itu. Timbul pertanyaan, 250.000-nya kemana? Hilang kemana? Ayo, ya kan? Nah, kalau 250.000-nya itu ya diberikan kepada perusahaan kembali ya? Oh enggak dong. 250.000-nya itu di pass up, namanya pass up itu dilempar ke atas, diberikan kepada upline kita, tapi upline yang sudah diamond. Oke, upline yang sudah diamond. Kalau upline yang belum diamond, pas lagi ke atas, nyari lagi.
Nah, kalau kita di posisi safir, berarti diamond upline kita yang di posisi diamond mendapatkan 250.000 itu ya. Nah, kalau kita di posisi safir, kita closing satu ruby, kita mendapatkan 450.000, selisih 100.000-nya yaitu 550.000 dengan 450.000 diberikan kepada upline kita yang sudah diamond. Ini aku mau cerita sedikit ya. Sewaktu saya di lapangan memprospek orang, ternyata orang itu ada di MLM lain. Dia balik memprospek saya. Ya, dia sempat bilang kayak gini, Cik Lina, kenapa AFC bikin seperti itu? Kenapa Safir nggak dikasih hak bonus pas up? Nggak adil dong, Cik Lina. Bisa aja kan yang temani Cik Lina di lapangan itu kan bukan diamond, bisa aja Safir, dia bilang gitu. Aku bilang, iya benar juga sih Bu ya, tetapi Ibu harus tahu di sini itu kita bisnis bukan soal teman menemanin. Kalau kita temanin orang itu terus, kapan orang itu bisa berkembang? Di sini bisnis kita itu bukan teman menemanin ya. Jadi kayak jongosnya ikut-ikutan terus gitu enggak. Kita itu membuat orang untuk bisa mandiri secepat mungkin. Dan saya mengerti kenapa AFC itu memberikan hak privilege-nya kepada Diamond seperti itu. Coba Ibu, orang kalau mau bisnis itu dia adalah orang yang berani. Berani mengambil resiko dan berani mengambil keputusan. Kalau saya lihat, ya AFC melihat posisi Diamond itu sebagai orang pebisnis yang berani untuk mengambil resiko dan dia mau maju. Orang yang mau maju wajib dikasih hadiah, wajib dikasih kelebihan. Aku bilang, coba Ibu lihat deh, di pesawat aja ada bisnis kelas loh. Kenapa orang pebisnis itu di bisnis kelas itu kan diladeni lebih ini ya lebih dari orang lain. Nah, makanan pun dia dikasih duluan. Ya, ya ekonomi udah lapar, ya udah harus bisnis kelas duluan, ya kan? Eh, keluar pun harus mereka yang duluan keluar. Ya kan? Semua didahulukan dulu. Ya, karena pebisnis, bisnis itu adalah orang yang bakal nanti menciptakan pebisnis-pebisnis lain. Orang yang berani ngambil resiko gitu. Nah, itu yang dihargai. Itu yang saya jawab, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mendapat pertanyaan seperti itu, katakan jawabannya seperti ini. Kecuali kalian ada jawaban yang lebih bagus, wah itu luar biasa. Oke? Next slide, Angga. Bonus pairing. Nah, ini bonus yang paling kita suka ya kalau kita sudah ada di AFC. Karena bonus kalau dari 3 bonus itu, bonus harian tadi, bonus sponsor, bonus pasar, bonus pairing ini yang paling luar biasa. Karena bonus pairing inilah yang menciptakan kita bukan menjadi penjual selamanya di bisnis jaringan. Tapi bonus pairing ini yang nanti akan membuat kita bergandengan tangan bersama dengan orang-orang yang kita bawa ke AFC untuk menuju sukses bersama. Dan bonus pairing ini tidak susah untuk didapat. Ya, asal kita mendapatkan satu paket di kiri, satu paket di kanan, kita sudah berhak mendapatkan bonus pairing. Oke, slide-nya udah keluar. Ya, nah kita kalau mendapatkan satu orang di kanan, satu orang di kiri, kita sudah berhak mendapatkan bonus pairing. Ya, dan kedalamannya tidak terbatas, tidak dibatasi. Makanya saya bilang dahsyat, karena tidak dibatasi. Ya, tetapi teman-teman harus hati-hati. Kalau kita diajak orang untuk ikut bisnis MM lain, kita harus tahu bonus pairing dia itu bagaimana. Ya. Nah, kalau yang di pairing ini itu adalah orang, kita harus hati-hati. Karena di sini kita yang di pairing itu adalah paket. Ya, satu paket ketemu satu paket. Artinya 2 kotak ketemu 2 kotak. Atau 150 BV ketemu 150 BV. Ya, satu kotak itu 75 BV. 2 kotak 150 BV. Yang dihitung itu adalah BV-nya, kotaknya, ya. Jadi bukan orangnya. Kenapa saya bilang begitu? Kita bisa bayangin nggak ada perusahaan bisnis jaringan yang di pairing itu adalah orangnya. Ya, satu orang di kiri, satu orang di kanan. Oh, masih oke, gampang. 2 orang di kiri, kita harus mau pairing cari 2 orang di kanan. Masih gampang, cuma 2 orang. Teman-teman, kalau kalian sudah punya 100 orang di kiri, kalian mau pairing cari 100 orang di kanan, rambutmu pun cepat putih. Ya, kamu cepat putih rambutnya mau pairing itu bagaimana? Jadi kita tuh hanya kenceng di awal, slow di belakang. Itu yang bikin orang kadang-kadang gagal di MLM dan mereka bilang MLM itu bullshit. Ya lihat dong marketing plan-nya dulu, jangan buru-buru langsung bilang penipu lah segala macam, itu dangkal banget ya kalau aku bilang. Oke? Nah, next slide.
Wah, kita masuk ke dalam perbandingan. Nah, teman-teman kita lihat ya, di Ruby per paketnya itu dihargai 150.000. Bonus pairingnya ya. Nah, di Sapphire 200.000 per paket. Di Diamond 300.000 per paket. Lihat deh, 150.000 dengan 300.000, 2 kali lipat. Kalau kita bisa mendapatkan 300.000, yaitu 2 kali lipat, kalau kita mampu, ya kenapa kita cari 150.000, ya toh poin yang kita dapat di AFC ini nggak ada yang ngambil, Angga pun nggak bisa ngambil. Jangan kira Angga itu tiap hari ada kutak-katik laptop yang di AFC itu dia bisa ngambil, nggak bisa ya, sampai kapanpun dia ada di situ. Jadi ada orang yang masih Ruby aja buru-buru, lu pairingin gua deh, gua mau dapat bonus pairing. Kadang-kadang gua bingung, tunggu kenapa sih Bu sampai kamu sudah diamond? Kalau kamu mau dapat 300.000, kamu ke diamond dulu, kumpulin dulu poinnya lah, nggak usah buru-buru ya kan. Nah, nanti udah diamond, poinnya udah cukup, ya udah lu mau pairingin udah dapat 300.000, kan enak kan? Karena selain itu kita lihat, kamu kalau di Ruby ya pairingnya cuma dihitung 1 hari itu 10 pairing. Bisa bayangin nggak kalau tim kita udah berkembang, 1 hari kita dapat pairingnya 20 pasang, 20 pairing. 10 pairingnya kemana? Ya nggak dihitung. Mau marah? Ya memang kayak gitu marketing plan-nya, marah ke siapa? Ya kan? Nah, tetapi kalau di Sapphire, kita sehari itu 60 pasang. Lumayan kan? 60 pasang. Nah, tadi ya, balik lagi. Nah, kalau dengan 10 pasang per hari, teman-teman, kalilah 10 kali 150.000. Per hari itu cuma 1.500.000 maksimal loh. Padahal kemampuan kalian lebih. Ya. Nah, dan potensi penghasilan per bulan di Ruby itu hanya 45 juta. Kemudian kalau kita di Sapphire, kita itu 60 pasang per hari, boleh. Nah, potensinya kita bisa mendapatkan 210 juta per bulan. Kalau di Diamond, wah, lebih dasar lagi teman-teman. Ya, itu seperti income yang sudah ada di berapa orang Busido di AFC ya. Lihat aja gua ngeces loh. Jadi kita jangan hanya sekedar ngeces ya. Kita juga harus tahu cara mereka, tahu perjuangan mereka ya. 200 pasang per hari, potensi per bulan 660 juta. Teman-teman, tiap bulan orang yang punya potensi income ini menceplok satu apartemen. Tiap bulan dia bisa beli satu apartemen ya. Ini investasi dia mau luar biasa. Terus kalau kita di Sapphire 1 bulan kita bisa ceplok keluar 1 mobil. Tapi kalau di Ruby hanya dengan 45 juta per bulan, aku rasa itu untuk kebutuhan sehari-hari aja ya. Mau menabung pun kita agak susah. Jadi teman-teman jangan hanya berpuas diri ke Ruby. Kalau yang masih belum bisa ke Diamond, hanya bisa di Ruby, jangan berkecil hati. Ada uang, jangan difoya-foyakan ke yang lain. Tunda dulu kesenangannya, tabung uangnya untuk bisa ke Diamond. Ya. Nah, karena saya lihat ada orang yang sekali pergi jalan-jalan ke Singapura aja dia udah habisin uang 21 juta. Kan? Nah, kalau dia bisa menunda kesenangannya untuk join bisnis ini ke Diamond, ya apa salahnya? Begitu dia dapat penghasilan 660 juta, sehari dia mau ke Singapura, 1 bulan dia mau ke Singapura berapa kali pun boleh kan? Ya kan? Gak usah dibatasi, setahun harus sekali. Itu maksud saya ya. Oke, next Angga. Nah, bonus pairing ini tadi udah aku jelasin ya. Udah dijelasin di depan. Untuk diamond itu, oke kita langsung aja ke sini. Ya, boleh langsung next aja. Biar mereka nggak terlalu bosan dengan aku celoteh terlalu panjang ya. Nah, bonus diamond ini bonus pairingnya tuh seperti yang tadi aku jelasin. Kalau kalian ada di diamond, kalian mengclosing 1 orang diamond di kiri dan 1 orang diamond di kanan, yaitu terjadi 6 paket. Bonus yang kalian dapat berapa? Tadi 1 paket kan 300.000. Kali 6 paketnya dengan 300.000. Maka potensi bonus pasangan kalian itu di diamond adalah 1,8 juta ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kalau kalian bilang, Cik Lina, saya mungkin kemarin closing 1 Sapphire di kiri, 3 paket. Tapi di paket di kanan saya tuh cuma ada 1 ruby. Gitu loh. Terus bagaimana? Aku dapatnya bonus pairingnya berapa paket? Ya, di sini teman-teman
kita harus rela menerima satu paket dulu, tetapi teman-teman harus tahu 2 paketnya itu tidak hilang, disimpan. Tetap memiliki adalah hak miliknya teman-teman ya, tidak akan hilang. Terus kapan dong itu bisa ngambil 2 paketnya lagi ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau besoknya atau lusanya atau kapanpun kalian kalau closing lagi satu ruby, nah kalian berhak dong mendapatkan satu bonus pairing lagi karena sudah ada tabungan di sebelah kiri. Tadi kan ada 2 paket kan, bisa diambil lagi satu paket, ada lagi tabungan satu paket. Dan teman-teman tahu nggak, ruby yang di bawah itu bukan harus tetap kita yang rekrut. Orang lain yang rekrut pun kita bisa dapat. Nah, itulah luar biasanya. Gua tidak akan jelasin deh panjang-panjang di sini. Tanyalah kepada orang yang bawa kalian masuk ke Zoom ini. Ke Zoom ini ya. Cari dia. Begitu Zoom ini selesai, cepat-cepat telepon booking waktu mereka. Karena mereka itu juga adalah orang yang sangat sibuk ya. Nah, cepat-cepat booking mereka. Saya mau tahu loh, gimana sih bisa seperti itu yang dikatakan Cik Lina? Ya karena ini sistem gotong royong. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu biar lebih seru. Ya, ini tadi udah aku jelasin. Untuk mendapatkan 660 juta ini ada syaratnya teman-teman ya. Jadi 200 pairing itu tidak semua dikali 300.000. Pasti tadi ada yang keluarin kalkulator dipencet. 200 kali 300.000. Lah, kan lebih banyak setelah dikali 30 hari. Kenapa 660? Ada lihatlah teman-teman. Di sini sistem itu sudah disetting 1 sampai 10 pairing pertama dikali 300.000, tetapi 11 pairing sampai 200 pairing berikutnya dikali hanya 100.000. Ya. Nah, jangan protes ya, memang itu yang sudah dilakukan seperti itu, jangan protes ya. Nah, akibatnya potensinya kalau 300.000 dikali 10 pasang kali 30 hari itu 90 juta. 100.000-nya dikali 190 pasang kali 30 hari itu 570 juta. Tambahin deh. Ya. Nah, pasti ada yang ngomong, kok 30 hari? Menurut saya di MLM lain ada yang 26 hari loh. Soalnya kan ada Sabtu Minggu, ada hari libur, itu kan dipotong. Ah, Cik Lina bohong lu, ngomong aja enak. Nih, gua kasih tahu teman-teman, gua nggak bohong nih. Soalnya, kalian kalau mau tahu gua bohong atau enggak, ngalami sendiri lah, itu udah paling pasti. Karena di AFC ini tuh aneh, kalender kalau merah ataupun minggu, asal kamu input, pasti ada bonus masuk. Makanya kali 30 hari itu harusnya ada yang 31 hari. Gitu loh. Ya kan? Ini kita masih kali 30 hari. Mulai mengerti nggak? Mulai panas nggak nih otaknya? Ya, oke, kita next slide dulu. Nah, kalau di Safir itu juga ada ketentuannya ya. 60 pairing ya sama seperti pertama, yang 1 sampai 10 kali 200.000, yang 11 sampai 60 kali 100. Makanya angkanya berbeda, teman-teman ya. Jadi nggak heran gitu. Nah, kalau ada yang masih merasa lebih puas 1 bulan itu menceplok 1 mobil, nggak ada salahnya juga sih. Gitu, ya. Nah, tapi manusia itu nggak pernah puas. Ya, kalau bisa dapat lebih bagus, kenapa tidak ya? Oke, kita ke next slide. Nah, di Ruby itu 1 hari hanya diperbolehkan 10 pairing ya, dan itu kalinya 150.000 ya. Makanya kita kenapa 1,5 juta per hari dikali 30 itu 45 juta per bulan, itu ya seperti itu ya kan. Ada orang yang kalau berpuas hanya puas diri dengan 45 juta ya, bisa jadi selama ini dia itu karyawan. Mungkin dia kerja itu gaji dia per bulan dia udah lembur sampai malam-malam, minggu pun dia masuk, tetap aja gajinya itu tidak bisa lebih seperti ini, ya kan? Nah, teman-teman harus tahu ya, kalau kita kerja di perusahaan, oke? Aku bilang seperti ini. Saya pernah sadar kayak gini. Sewaktu income perusahaan saya naik, biasanya itu terjadi di mendekati Lebaran dan di akhir bulan. Orang itu minta barang tuh kayak besoknya itu saya udah tutup pabrik kali ya, semuanya mau cepat-cepat gitu. Nah, income itu naik. Sewaktu income saya naik, bisa nggak saya kasih gaji aku naik karyawan? Boro-boro, soalnya kan perusahaan itu kan ada di saat per bulan-bulan itu di mana income dia turun. Waktu income kita turun, saya bisa nggak?
saya turunin dong gajimu ya, gak jadi naik. Gua di demo dong, gak mau saya gituin. Makanya bukannya saya nggak mau bantu mereka, tapi memang keadaan kalau bisnis konvensional itu nggak disetting seperti itu. Kalian mau naik gaji itu harus tunggu sampai 1 tahun. Jadi naiknya berapa persen itu pun lihat nasib kalian ya. Kalau kalian itu pinter mengambil hati ataupun kalian itu menonjol, sangat menonjol dalam bidang kerajinan atau IQ atau sekolah kalian tinggi, ijazahmu tuh segunung nih, satu map dibuka cepret gitu. Nah, mungkin kamu cepat naik gaji lah gitu ya kan. Setahun naik 3 kali. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu kan? Ya kan? Nah, terus kalau apa ya? Saking semangatnya ngomong sampai kayak gitu nih. Nah, jadi kalau kita di perusahaan itu, contoh, kita kerja udah mati-matian. Pernah nggak kalian lihat gaji seorang manajer itu melebihi gaji seorang direktur? Kalau ada cepat-cepat ngelamar ke perusahaan situ, ya. Kalau ada cepat-cepat lamar ke perusahaan situ. Oke? Ya. Oke deh, next slide. Nah, income kita yang masuk ke dompet AFC, 80%-nya siap kalian pakai. Ya, siap pakai itu artinya siap kalian tarik ke dalam ke bank kalian ataupun kalian bisa pakai lagi untuk register untuk orang baru ya. Besoknya langsung masuk itu. Nah, tapi kalau kita tarik ke bank ya tentu aja kena biaya admin itu sekali tarik 20.000. Ya. Nah, kalau 2 kali tarik sudah 40.000. Biasanya saya nggak mau tuh, saya kumpulin dulu. Ya, kecuali teman-teman ada yang merasa, besok itu kayaknya gue kepingin deh bawa keluarga gue jalan-jalan nih. Aku butuh uang 3,3 juta. Nah, kalau kalian di Diamond cepet-cepet lah cari 12 kotak jual itu udah 3,3 juta, besok lu dapet tuh. Bisa bawa keluar jalan-jalan. Pastinya seperti kayak gitu, ya. Mau ngebakso kayak mau tinggal di hotel mewah, suka hati kalian. Kita sendiri yang men-setting income kita. 20%-nya akan ditaruh di redemption. Kenapa diambil 20%-nya di redemption? Karena perusahaan ingin bahwa kalian itu ada di perusahaan sini juga ikut menikmati produknya. Ya, produk yang luar biasa. 20% ini nanti yang akan dipakai dikumpulkan setelah cukup. Ya, sudah cukup kalian bisa meredeem. Barang-barang apa yang bisa kalian redeem? Coba kita lihat slide berikutnya ya, Angga. Nah, ini penampakannya ya teman-teman ya. Ada Hanamai. Hanamai ini yang gue pakai. Aku suka sekali, kenapa? Karena nggak pernah ketemu serum yang kok dipakai di muka itu nggak berminyak dan nggak lengket. Ya kan? Karena saya orangnya malas pakai bedak. Ya, jadi saya pakai ini, saya pun nggak perlu pakai bedak lagi gitu ya kan. Hanamai bagus nih, Luton banyak sekali, semua berry ada di situ. Jadi untuk mata kita tuh sangat baik, apalagi zaman sekarang kita banyak lihat gadget ya kan. Anak-anak kita juga semua pada lihatnya barang-barang yang segi kotak-kotak persegi panjang kayak gitulah, laptop lah ya kan, gadget lah, mata kita itu butuh ya, butuh vitamin gitu. Aura Bright ini juga masker ya. Saya itu sering memberikan masker kepada teman-teman saya tebus, saya kasih. Nah, waktu mereka pakai, mereka bilang, "Si Lina, ini masker bagus sekali loh. Aku bisa beli nggak?" Aku bilang, "Saya nggak beli loh. Saya itu redeem loh, tebus loh dari AFC. Kalau kamu mau itu kamu bisa dapat loh, cuma-cuma loh produk ini. Kamu join aja AFC gitu, ya kan? Kalau mau beli juga ada harganya." Gitu loh. Oke, dan ini ada PNC. PNC ini juga sangat bagus ya. Nah, PNC ini aku sih belum coba juga. Aku ada coba, tapi karena begitu gua mau coba ada orang yang mau, ya saya kasih lagi. Gua nggak dapet deh. Gitu. Aku lagi nunggu keluar lagi, aku tebus lagi. Ya, ini semua bisa dapat dari 20% income kita. Oke, next. Bonus bulanan. Sekarang kita ngomong gitu panjang, kita sampai ke bonus bulanan. Ini bonus bulanan adalah bonus yang juga sangat bagus. Yang sebenarnya bonus ini bisa memberikan suatu passive income kepada kita. Ya, kita lihat deh bagaimana cara mendapatkannya. Nah, kalau kita mau mendapatkan bonus bulanan itu, kita harus qualify dulu. Kita harus memenuhi syaratnya dulu. Ya, syaratnya apa? Kalau kita memiliki income 1 bulan 8.250.000, maka kita sudah pasti qualified Unilevel. Kita sudah bisa mendapatkan bonus ini, ya, bonus bulanan itu. Tetapi ada tapinya. Tapinya apa? Kita next slide. Ya, di sini kita lihat,
kita di atas. Ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan bonus Unilevel itu, kita sendiri sudah qualified. Tetapi orang di bawah kita yaitu B, C, D, E, F, G, enggak sampai ngebut nih keluarinya, sampai ngebut dia. Ya, nah ke orang B, C, D, E, F, G di bawah kita itu kok mereka nggak qualified juga, percuma. Kita nggak bisa dapat juga. Jadi kita harus bantu mereka untuk qualified juga ya. Di sini sukses sendiri itu nggak enak teman-teman. Ya, ibaratnya kita itu menikmati sesuatu sendiri nggak enak. Ya, kita harus bantu mereka juga untuk mandiri dan bisa mendapatkan income seperti kita. Nah, kita baru bisa qualify. Jadi di sini bukan contohnya ya, kita itu hanya memikirkan diri kita sendiri, no, ya kan? Nah, kita harus juga membantu orang lain. Makanya banyak sekali orang kalau kita ajak bisnis bisnis seperti kayak gini dia akan ngomong, gue nggak suka loh bisnis kayak gini, gue paling anti loh. Tapi kalau sebenarnya kita gali lebih dalam, mereka tuh bukan anti bisnis kayak gini. Mereka itu nggak suka bantu orang. Hah, suaraku menghilang ya katanya. Bener ya, Angga? Suaranya hilang nggak? Enggak Atau kok, masih aman. ada? Aman. Oke. Aman ya? Oke, sip. Aman. Nah, mereka tuh sebenarnya tuh nggak suka loh. Nggak suka itu bantu orang, tau nggak? Ya kan? Makanya mereka bilang, wah nggak suka lah join di bisnis kayak gini. Alasannya banyak sekali. Kalau kita telusuri sebenarnya kekurangannya ada di diri mereka sendiri. Mereka tuh maunya untuk diri dia sendiri aja, nggak suka bantu orang. Ya, nah, tapi dia bikin alasan kayak gitu. Karena alasannya lebih enak didengar. Kalau dia ngomong alasan seperti kayak gini, lu tahu nggak sih, gua nggak suka lo bantu orang. Gua sendiri aja pun udah enak, udah cukup lah. Ngapain sih gua perhatiin yang lain-lainnya? Males lah gua sebenarnya, ya kan? Terus gua disuruh belajar lagi hal-hal yang baru, tuh sebenarnya gua udah males. Nah, tapi kata males itu dia nggak mau keluarin. Dia kasih alasan yang bagus untuk kita dengar. Yang dengarnya di telinga kita itu sepertinya dia itu masuk di akal, ya, dia itu merasa yang kedengaran bagi kita tuh wah iya benar ya itu. Dan ada cilakanya kita yang kadang-kadang di bisnis jaringan itu mengiyakan apa yang dia ngomong gitu loh. Kita mengiyakan sampai kadang-kadang kita pun terbawa, oh iya ya benar ya dia ngomong ya. Ya, akibatnya kita jadi down gitu. Tapi teman-teman harus tahu sebenarnya pun bukan alasan yang sebenarnya, tahu nggak? Kita harus korek kupas bawang. Kupas bawang itu artinya selapis demi selapis kita tanya. Nah, alasan kamu tuh kan yang tadi kan kamu terlalu muda. Alasan apa lagi selain terlalu muda? Ya, gue nggak ada teman. Oh, nggak ada teman. Terus apa lagi? Ya, gue itu nggak suka ketemu orang. Ya, seribu ya. Nah, semua itu nggak perlu teman-teman tanggapi. Itu hanya pernyataan negatif. Dan teman-teman harus tahu ya, pernyataan negatif itu kita harus hati-hati. Satu pikiran negatif yang dia masukkan ke dalam pikiran kita. Untuk mengeluarkan satu pikiran negatif itu kita butuh 7 pikiran positif. Jadi kalau teman-teman ketemu prospek dan kita ditolak dengan alasan seperti itu, pulang ke rumah, cepat-cepat cari buku yang bisa memotivasi kita. Cepat-cepat dengar YouTube ya, atau cepat-cepat mendekat ke upline supaya semua pikiran negatif itu bisa dicuci bersih. Jadi hati-hati. Kadang-kadang pikiran negatif itu datangnya dari orang terdekat kita. Tidak heran karena mereka nggak mengenal bisnis ini. Mereka takut kita gagal dari kekhawatiran mereka, dari ketakutan mereka, ya kan? Mereka masukin ke kita, gitu loh. Jadi jangan terpengaruh ya. Oke, lanjut. Nah, oke, dikeluarin dulu deh semua orang-orangnya. Nah, teman-teman kita lihat ya. Nah, orang yang di bawah kita itu kan tadi aku udah ngomong, mereka memberikan bonus Unilever kepada kita ya. Nah, kalau income mereka itu makin besar, bonus Unilevernya makin gede. Kita punya bonus Unilever makin gede ya. Jadi tidak heran kalau di AFC ini sudah ada yang mencapai ratusan juta ya bonus Unilevernya. Kita tinggal kejar yuk, kita kejar yuk. Jangan kalah, kita kejar ya. Oke, next slide. Nah, ada syaratnya juga. Level pertama sama level kedua dari level kita mendapatkan dari mereka 75.000. Ya. Nah, level ketiga sampai 10 kita cuma dapat 37.500. Cuma
Tadi aku keluar kata cuma, karena ada yang ngomong, cuma 75.000 Sina, ya alamak, mau sampai kapan gitu. Hati-hati loh, ya. Jangan lihat yang kecil-kecil ini loh, jangan anggap remeh kecil-kecil ini. Dari yang dikit-dikit, sedikit-sedikit ini, kalau kita kumpul, itu menjadi bukit. Wah, itu nggak ada yang bisa tandingi. Mau buktinya nggak? Next slide. Nah, level pertama kita kalau ada 5 orang, mereka sudah qualified Unilevel, kita sudah mendapatkan 375.000, 5 kali 75.000. Nah, di level kedua, nah kok masing-masing 5 orang itu kita bilang lah anak kita. Ya, anak kita masing-masing juga memperanakkan 5 orang. Nah, 5 kali 5, 25 orang. 5 orang itu kita kali lah dengan 75.000. Kita sudah dapatkan 1.875.000. Nah, kemudian 25 itu beranak lagi. Seperti kita duplikasi, kita ajari mereka, kita duplikasikan. Sehingga mereka juga lakukan hal yang sama. Sampai ke level 10. Kita sudah mendapatkan angka itu udah MM-an. Ya kan, teman-teman? Nah, syaratnya cuma income kita harus lebih besar dari 10 juta. Ada yang bilang, 10 juta, ya susah dong. Jangan begitu, teman-teman. Kalian belum tahu aja. Saya punya tim ya, dia masih kerjanya part-time. Nah, maksudnya dia masih kerja sama orang. Dia baru pakai jam dia itu 1 hari, baru 1-2 jam, atau kadang-kadang Sabtu Minggu dia kerjakan AFC, tapi dia konsisten. Income dia aja udah 9 juta. Ya kan? Jangan bilang nggak bisa sebelum mencoba ya. Oke, next slide. Ini bonus yang terakhir, bonus tahunan. Selain harian, bulanan, ada tahunan. Kalau kita itu bonus harian untuk kita jajan sehari-hari, bonus bulanan itu untuk keperluan kita bulanan, ya kan? Nah, ini ada bonus tahunan, di mana kalau kita nanti mencapai akhir periode, ya kan? Kita bisa pakai bonus bulanan itu untuk kita jalan-jalan sama keluarga, ya kan? Karena bonus tahunan itu juga luar biasa, ya kan? Di sini semua orang di AFC ini setiap hari itu bangun dengan muka berseri-seri itu karena bonus tahunan ini. Oke, next slide dulu. Nah, gimana cara mendapatkannya? Tadi kita udah bicara soal pairing ya, ada 10 pairing, ada 60 pairing, ada 200 pairing. Nah, kalau kita dalam satu periode, kita aku bilang dulu deh periodenya. Nah, annual rank ini kita periodenya adalah 1 tahun. Dimulai dari kapan? 1 Oktober tahun 2020 sampai 25 September tahun 2021 ya. Ada yang bilang oh masih jauh. Ingat teman-teman sekarang waktu ya berputar makin cepat loh, jangan santai loh ya kan. Nah, kalau kita mau dompet kita terisinya cepat tuh jangan cepat, jangan lambat-lambat deh. Nah kan kita lihat aja tuh, orang-orang ada yang cepat sekali, kita lihat nanti ya. Nah, kalau dalam satu periode kita bisa mendapatkan 100 pairing, maka perusahaan akan memberikan kita THR sebesar 5 juta. Dan kita mendapat peringkat Toreda, ya, namanya Toreda. Terus kalau kita sudah mendapat 100 pairing, so what? Udah boleh nonton, udah boleh nonton film drakor, udah boleh main game gitu. Oh kagak dong, soalnya kalau waktu masih panjang, kenapa kita harus berdiam diri? Momentum kita sudah jalan, seperti kita bilang tadi, momentumnya sudah ada. Kita harus jalan, ya. Nah, masih banyak waktu, kalau di waktu yang tersenggang itu kita nambah 400 pairing lagi. Totalnya adalah 500 pairing. Kita sudah mencapai apa yang namakan Ronin. Ya, kita bukan gadis manis yang berpayung lagi. Kita sudah berubah menjadi seorang Ronin dan uangnya pun meningkat gratis 5 kali lipat. Dari 5 juta menjadi 25 juta. Kalau kita kejar lagi, tambah lagi 500 pairing, karena waktu masih ada, kita mencapai 1.000 pairing. Nah, kita mendapatkan 75 juta. 75 juta itu teman-teman udah boleh berhayal nih, gue mau bawa keluarga kemana jalan-jalan nih. Ya kan? Nah, mungkin hanya bisa kemana nih? Ke Singapura atau kemana nih? Gue nggak tahu ya. Tapi kalau kita mau bawa keluarga kita jalan-jalan lebih jauh dan grup kita sudah berkembang, ya, kita mencapai 5.000 pairing, maka kita dinamakan Shogun. Ya, seorang Shogun bonusnya 575 juta. Oh, udah deh, bayanginnya aja kayaknya, aduh sedap banget gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bilang,
Cilina, dapat 100 pairing susah nggak? Dari tadi kenapa dibilang susah melulu? Ya mungkin kalian kalau pertama kali join belum mengerti gimana cara dapat 100 pairing itu, mungkin susah. Tapi kalau kalian udah menikmati namanya 100 pairing, dari 100 pairing ke 500 pairing itu udah tahu caranya, itu udah gampang. Ya, gitu loh. Nggak susah lagi gitu. Karena di sini ada orang yang dia waktu awal periode baru mulai buka, dia pergi tidur. Besok pagi dia bangun udah toreda loh, dan itu bukan satu orang. Banyak kali. Bangun tidur udah toreda. Bayangin aja 1 malam dia udah toreda. 5 hari dia udah ronin. Ya kan? Ya inilah luar biasanya bisnis kita. Makanya begitu selesai Zoom ini cepat-cepat cari orang yang ngajak kalian masuk ke Zoom ini ya. Oke, kita next slide lagi. Nah, kalau kita mencapai 15.000 pair, kita dapatnya 1,8 M. Sudah nggak jut lagi ya teman-teman, nggak pakai jut lagi, udah pakai M ini. Ya, nah kalau kita dapat 30.000 pair, kita dapat 3,5 M. Nah, ini sekarang kalau kita lebih besar dari 30.000 pair, nah perusahaan membuat sebuah kejutan, yaitu double Bushido dengan triple Bushido. Ini coming soon. Ya, apa hadiahnya? Hanya Pak Niko sama Pak Ernest yang tahu ya. Kita tinggal menunggu. Nah, teman-teman tahu nggak, waktu saya join di AFC itu saya pernah bertanya ini kepada upline saya, bagaimana sih orang-orang itu bisa sampai mencapai Bushido kayak Budi Darwin kayak gitu. Nah, saya memperoleh jawaban seperti ini. Budi Darwin itu timnya semua organik loh. Jadi mereka itu bisa cepat loh mencapai Bushido. Terus aku mikir, timnya organik. Nah, kayaknya kok aku kurang puas ya, kurang bisa terima alasan itu. Pasti ada caranya. Karena aku berpikir orang kaya kalau dibangkrutkan, mereka punya rumus untuk kaya. Orang miskin kalau dikasih uang 2M, 1 tahun pun dia bisa bangkrut. Karena orang miskin juga punya resep untuk jadi miskin kembali. Karena miskin itu otomatis kan, sukses itu memang harus dipaksa kan. Nah, ini mereka pasti ada rumusnya. Nah, karena saya nggak puas dengan jawaban itu, saya masih bertanya-tanya, tapi suatu hari aku dapat jawaban itu. Sewaktu saya lihat mereka presentasi, saya tahu dari Bushido-Bushido kita. Ya, Budi Darwin ini kalau kita lihat, dia adalah seorang IT, dia itu tipe manusia tidak gampang menyerah, aku lihat. Ya, nah, kalau dia sudah lihat ini orang sangat cocok dan sangat bagus, dia tidak akan lepaskan mangsanya. Dia akan berpikir bagaimana caranya saya bisa masukkan dia sebagai partner kerja saya. Kalau perlu saya sampai Google, tanya Mbak Google gimana caranya. Bercanda kali, Cik Dina. Masa tanya Mbak Google? Bercanda, biar kalian jangan terlalu serius ya. Ini maksudnya bahwa Budi Darwin itu orangnya sangat gigih. Nah, terus satu lagi Yohanes. Ko Yohanes itu dia punya ilmu Tai Chi, lembut tetapi memukul. Ya, nah jadi trik dia itu, cara dia ngomong tuh sangat bagus. Jadi teman-teman jangan hanya kalau udah gagal itu ya udah nggak mikirkan kenapa gua gagal, kenapa dia tolak. Berpikir teman-teman, cari caranya. Mungkin gua salah ngomong di mana. Ya ini otak dipakai buat berpikir gitu loh ya. Supaya lama-lama kan kita jadi pinter. Jadi otak kita ini ya yang dulunya dikasih Tuhan sebagai Pentium 10, kalau kita nggak pakai dia turun loh ke Pentium 1 loh. Bahaya loh. Ya kan? Jadi pakai terus supaya jadi Pentium 10 jadi naik ke Pentium 20 kan bagus kan? Maunya kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau satu lagi siapa ya, Ardian atau siapa itu, saya masih nggak gitu kenal karena belum lihat dia bawa NDO, tapi saya pernah lihat dia home talk ya. Nah, dia itu mungkin diberkati Tuhan karena dia orangnya sangat care dengan sesama. Saya itu sampai terharu melihat waktu mendengar dia ingin membantu kakaknya. Nah, orang kalau dia memiliki sikap satu, ingin bantu orang, ingin kerja keras, dan selalu ingin belajar, kalau kita punya 3 sifat ini, jangan takut hidupmu susah. Aku tidak pernah lihat orang yang memiliki 3 sifat ini hidupnya susah. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Aku ngomel terlalu panjang. Nah, teman-teman, kalau kita di AFC ini founder kita itu sangat perhatian. Dia tahu kita udah bekerja keras, ya kan? Kita udah banyak mengalami masalah, dan dia tahu kita ini perlu hiburan. Makanya dia menghadiahkan kita
satu tiket ke Rusia. Dan negara yang dituju gak tanggung-tanggung teman-teman. Ini Rusia ini negara yang sangat bagus ya. Aku lihat aja, aduh langitnya kok bisa seperti itu. Aku belum pernah. Saya ini seorang pebisnis konvensional loh. Nah, punya pabrik loh. Orang lihat, Nina tuh kamu tuh pasti hidupnya senang. Lalu senang lihat gua di luar, belum lihat dalam aja ya. Nggak mungkin gua ngeluh kan. Nah, gua orangnya nggak suka ngeluh. Karena kok ngeluh itu kadang-kadang seperti mengutuk diri sendiri. Aku belum pernah loh ke negara seperti itu. Ya kan? Nah, jadi untuk mendapatkan tiket Rusia ini ada syaratnya juga. Selalu S dan K berlaku ya, teman-teman ya. Nah, periodenya adalah 1 November sampai 30 April. Syaratnya apa? Kita harus bisa mensponsorin 14.400 BV. Itu setara dengan kita menjual 192 kotak. Ya, tetapi ada cara lain. Ya, ada yang bilang satu tiket aja mana asik ya, mau pergi sendiri suami nggak ikut. Ya iya ada cara satu lain lagi. Nah, kita kalau orang yang join dengan kita dari periode 1 November ke atas, bukan 1 November ke bawah ya. Nah, kita lihat kalau orang yang join di tim kita ada dari 1 November ke atas, kita lihat ada 2 orang yang ingin maju, yang ingin bisnis. Karena nggak semua orang yang join ke kita mau jadi leader loh. Gak semua orang yang join ke bisnis kita itu mau jadi orang yang sukses loh. Ya, nggak ada semua orang yang join ke bisnis kita itu mau punya income yang besar loh. Ada orang gampang puas diri. Nah, kalau kita ketemu 2 orang yang mau maju, kita bina, kita bantu mereka untuk jadi toreda. Ditambah lagi dengan 56 kotak, kita sudah mendapatkan 1 tiket lagi, sudah bisa bulan madu dengan pasangan kita di Rusia ya. Oke, ini sebentar lagi akan berakhir, teman-teman pasti senang nih yang udah dapat tiket. Oh nggak apa-apa, next itu Angga next. Nah, teman-teman kita ada peraturannya ya di sini ya. Kita dilarang untuk memakai nama AFC Life Science baik di Facebook kita, di website kita ataupun di Instagram kita karena itu sudah milik Jepang ya. Nah, kita kalau mau pakai yang lain. Contoh AFC Lina Sofian boleh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Next slide. Nah, satu lagi yang tidak kalah pentingnya, teman-teman. Ini kalau bisa saya himbau, kita janganlah menjual barang kita di marketplace. Ya kan, kita udah tahu di marketplace itu kan perang harga banyak terjadi. Nah, barang-barang kita ini barang-barang yang produk yang bagus kualitasnya. Pak Ernest masukinnya pun tidak gampang. Kita tadi udah dengar penjelasan dari Dokter Kiki, ya kan. Nah, kalau kita treat, yaitu menteri artinya memperlakukan bisnis kita ini di AFC sebagai suatu bisnis yang profesional. Janganlah buang barang kita itu ke marketplace. Hargailah bisnis kita. Semakin kalian hargai bisnis kalian, maka kalian akan makin mendapatkan income yang besar. Jangan memperlakukan bisnis kita ini sebagai bisnis sampingan ya. Ya dia kan kalau kita perlakukan sebagai bisnis sampingan ya income-nya juga income sampingan dong. Jangan beranggapan bahwa modal yang saya keluarin untuk join AFC itu cuma sedikit, jadi ya bonusnya uangnya pun uang sampingan gitu. Jangan begitu teman-teman. Orang yang biasanya kok jualan di marketplace biasanya itu dia malesnya kenapa? Dia males keluar untuk mencari orang yang butuh bisnis, dia males keluar untuk mencari orang yang membutuhkan ya produk ini. Karena dia males mencari orang, males keluar, dia buang barangnya di marketplace. Di marketplace kan orang tinggal nyari kan. Betul nggak? Nah, karena dia males, maunya dicari orang, nggak mau mencari orang, maunya orang cari dia. Suatu hari aku bilang, siapa yang akan cari dia? Dia akan dicari Pak Niko. Yang datang Pak Niko, mungkin Pak Anggala, Pak Eldena, itu yang nanti yang cari dia. Ya kan mau dicari orang kan? Ya nggak? Itu, makanya teman-teman tinggal tunggu tanggal mainnya aja untuk dicari Pak Niko kalau kalian masih belum bertobat ya teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, kalau sudah sempat terjadi hal seperti itu, teman-teman kalian bukan berhadapan dengan Pak Niko loh, ya. Kalian berhadapan dengan Nini, ya. Namanya Pak Hasanuddin Nasution, seorang Perhimpunan Advokat Indonesia di Peradi, ya. Pak Niko males urusnya kayak gini-gini, ada yang lebih bagus yang mau diurusin, ya, yang bisa menaikkan income AFC, oke? Next slide. Nah, ini dia teman-teman. Ya, nah Pak Niko itu ya kalau dia nggak ada kerjaan dia nggak bisa betah tuh duduk diam di kantor, dia jalan-jalan, dia akan cari. Makanya aku bilang kalian kalau macam-macam
nanti Pak Niko datang tuh sampai kemana-mana gitu loh kan, dicarikin. Nah, itu ditutup mukanya tuh, nggak tahu kita tuh siapa. Tapi teman-teman pasti tahu tuh itu siapa, lihat dari postur tubuhnya. Pastilah bukan orang yang nggak ada kerjaan ya. Ini pasti Pak Niko lakukan ini capek loh, tapi ya demi kita semua. Makanya teman-teman kita juga harus bantu. Teman-teman harus tahu loh, Pak Niko nanti juga dia mungkin lagi diam-diam membentuk suatu misi rahasia. Dia akan sebarin mata-mata. Maka kita mau tangkap serigala, kita harus masuk ke lubang serigala. Mungkin aja di samping kalian itu sudah ada serigalanya. Jangan coba-coba bermain api dengan Pak Niko ya. Next slide. Nanti gua takut-takutin pula pada takut ya. Harusnya pada takut. Nah, undercutting ini juga termasuk satu hal yang dilarang. Ya, janganlah kita jual barang kita yang begitu bermutu itu di bawah harga. Jangan teman-teman. Apalagi produk kita gitu banyak dicari orang. Ya. Nah, saya bangga ya di AFC ini gini. Kita tahu di produk kita itu banyak sekali orang memasukkan produk kita. Nah, ada perusahaan yang kok dia lihat produk kita dipalsukin orang dengan harga lebih murah, dia itu gelisah. Akhirnya dia akan menciptakan produk second hand. Dan produk second hand itu dia turunin harganya, ikutin harga dari kompetitor tersebut. Kan gila itu namanya, menurunkan downgrade barang dia. Tetapi di IC terjadi sebaliknya, lu mau boleh palsukin produk saya. Boleh, nggak apa-apa. Saya upgrade produk saya. Lihat lu bisa ikutin nggak? Mau sampai mana lu ikutin saya? Kuat nggak lu ikutinnya? Ya kan? Nah, itu yang saya lihat. Wah, ini benar-benar luar biasa. Oke, next slide. Nah, teman-teman, kita sudah kembali sudah sampai di penghujung ya. Nah, jadi banyak orang menawarkan bisnis MLM, tetapi lupa mengatakan bahwa sebenarnya resikonya sangat kecil. Kenapa saya bilang begini? Nah, kita ngomong, hey, lu mau nggak sih gua kasih lu uang 1M, tapi lu loncat dari pesawat tanpa parasut? Dia bilang apa? Nggak mau lah, memang gua mau mati konyol. Terus bilang, aduh sayang sekali lo kehilangan 1M deh, gua belum selesai ngomongnya, gua belum bilang tuh pesawatnya dari darat, tahu? Gitu, ya kan? Nah, apa arti dari kiasan ini? Kalau kita menawarkan mereka bisnis ini dengan modal yang kecil, dan mereka mengatakan, tunggu ya, gua tanya dulu ke istri saya, suami saya, engkong saya, tetangga saya, pembantu pun ditanya. Pikiran kita gimana? Itu semua orang yang lu tanya itu orang yang belum mengerti bisnisnya. Kenapa lu tanya dia? Kalau memang ada yang masih nyangkut di hatimu, yang kamu ragu, tanya kepada orang yang mengajak kamu. Mereka lebih mengerti. Nah, it's okay lah kalau bisnis ini modalnya 350 juta ya bolehlah. Lu tanya ke se-RT, se-RW itu lu tanya gitu, lu selidiki gitu loh kan. Nggak masalah karena itu bisa angka yang cukup besar. Tetapi ini angkanya nggak gede, teman-teman, ya kan? Bagi cewek-cewek beli satu tas Hermes aja itu udah melebihi modal untuk masuk AFC loh. Gila nggak gitu? Ya kan? Jadi lebih baik kita mencoba daripada gagal. Jangan tunggu sampai lihat orang udah sukses kita bilang, ya kenapa nggak mau coba ya? Baru menyesal. Menyesal datang selalu di belakang. Yang datang di depan itu yang namanya pendaftaran, ya kan? Jadi beda gitu loh. Ya. Nah, ini ada resikonya kalau kita kehilangan, kalau kita menunda kita kehilangan aset juga. Kenapa saya bilang begitu? Contoh Budi Darwin, kita bilang enak aja nih kok Budi Darwin begitu dia masuk AFC dia langsung dong melejit. Kan dia bawa gerbongnya banyak, ya kan? Nah teman-teman lihat loh, denger loh, sewaktu kita itu masih main-main, masih belum serius, sebenarnya kok Budi Darwin itu sudah mulai membangun gerbong. Dia sudah terjun di bisnis seperti ini udah lama. Gerbong dia bangun satu persatu, gerbongnya yang berkarat dia cat, ya kan, sampai ke Milau. Nah, akhirnya gerbong ini menjadi milik dia, itu aset dia, ya kan? Nah, jadi kalau kalian mau terjun ke bisnis seperti ini, mau lihat temen lu sudah sukses baru terjun, 2 tahun lagi itu sama aja tetap harus bangun gerbong seperti itu, ya kan? Lebih bagus kita bangun sekarang, bangun. Nggak ada kita bangun gerbong itu cepat-cepat, nggak ada. Siapa yang bilang ikut bisnis begini ini 1 tahun langsung kaya? Itu pesugihan kali, ya kan? Nah, kalau ada yang bilang, si Dina, gue join sama kamu, terus kamu bisa bikin aku nggak dalam 1 tahun bisa dapat income 100 juta. Gue balik tanya lu, gue mau kasih waktu berapa jam 1 hari di AFC? Ya, lu joinnya paket apa? Gitu. Kalau lu bilang 1 hari cuma 2 jam mau dapat 1 tahun 100 juta, mikir dulu. Mending lu nggak usah join sama gue, nanti lu bilang gue mah jual koyo gitu loh kan. Nah, daripada lu umpet-umpetin, lu marah-marahin saya, lebih bagus
nggak usah, yang realitas aja lah gitu loh. Hasil kerja keras tuh pasti ada ya. Nah teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, kalau di sini dikatakan, ini bukan aku yang ngomong ya, tapi orang yang sudah terkenal juga, namanya Sir Richard Branson. If somebody, nah baca sendiri nih bahasa apa namanya, bahasa luarnya, planetnya ya. Nah, kalian pasti lebih mengerti. Artinya saya tahu, jika seseorang menawarkan sebuah kesempatan kepada kamu, dan kamu tidak yakin lu bisa lakukan atau tidak, katakan itu yes. Kenapa gue bilang yes? Sudah katakan yes, kamu belajar cara untuk melakukannya. Manusia itu selalu dikasih tahu cara bagaimana belajar ya. Nah, kalau kalian nggak mau belajar itu ya udah nggak ada yang bisa nolong. Siapapun nggak bisa nolong kalian kalau nggak bisa belajar ya. Kita itu kalau narik kerbau yang nggak mau jalan itu susah loh. Ya kan? Bisa-bisa kita disodok sama dia. Ya, ini kita narik kerbau yang mau jalan. Betul nggak teman-teman? Jadi jangan habiskan waktu kita tarik orang yang nggak mau jalan. Oke ya teman-teman ya. Oke. Nah, masih ada slide berikutnya atau udah habis, Angga? Ada lagi. Ada terus nih. Oke. Nah, saya mau mengajak kalian untuk melihat 5 tahun terakhir hidup Anda. Kita lihat ya. 1, berapa pendapatan bulanan Anda? Ya, kalian tanya kepada diri sendiri. Pertanyaan ini kalian semua tanya kepada diri Anda sendiri. Pendapatan saya bulanan ini sebenarnya setiap bulan berapa? Apakah cukup? Ya. Oke. Yang kedua, tanya, berapa tabungan saya? Jangan-jangan gue mah nggak bisa nabung. Begitu anak sakit, gue pinjam uang ke perusahaan. Ya. Ketiga, apa yang sudah Anda miliki? Jangan-jangan kamu kerja gitu lama, ya sudah 10 tahun, rumah pun nggak ada. Ngontrak terus gitu. Ya. Yang keempat, berapa banyak teman baru Anda? Ini perlu dipertanyakan. Cina, kenapa sih gue harus mikirin teman baru gue banyak atau enggak? Ya perlu teman-teman. Uang itu, kalian kalau mau cari uang tuh nggak bisa kalian nggak punya teman. Ya ada orang yang bilang, teman gue cuma 1, cuma 2. Nah kalau teman kalian cuma 1 atau 2, kalian flashback deh. Ya, kenapa teman kalian sedikit? Bisa jadi kalian itu orang yang nggak suka, nggak disukai orang lain. Nyebelin istilahnya gitu loh. Ya, nah, kedua, kalian yang nggak suka berteman sama orang lain. Orang begini lebih suka di rumah. Ya, mainannya adalah barang 4 persegi yang tadi aku bilang. Ya, gimana dia mau dapat teman? Kadang-kadang kita mikir, kenapa ya orang kaya itu kok nggak mau berteman sama aku ya? Nah, pikiran negatif ini muncul lagi. Kita harus tahu juga teman-teman, orang kaya itu pikirannya positif-positif. Kalau enggak, mereka nggak mungkin kaya. Kalau mereka berteman sama kalian yang pikiran negatif, nanti mereka mau cuci pikiran mereka susah. Ya kan? Jadi yang positif harus berkumpul sama yang positif. Makanya bukan mereka nggak mau berteman sama kita. Kalau orang nggak mau berteman sama kita, kita flashback dulu, lihat dulu apa yang kekurangan diri kita. Jangan langsung ngomong orang lain, nggak benar, teman-teman ya. Kita tuh paling gampang nyalain orang, nggak lihat diri kita sendiri. Berikutnya, sudahkah Anda memenuhi kebutuhan keluarga? Jangan-jangan kita cuma kasih mereka makan ya sayurnya ala kadarnya aja ya. Kemana saja Anda berlibur? Seberapa sering? Apakah kalian itu hanya berlibur itu 1 tahun itu hanya bisa ke Singapura umpamanya sekali ya kan? Itu pun setahun sekali gitu. Ya aku rasa lama-lama kan family juga kepingin, Pak bosen nih Singapura melulu, gua kepingin pergi yang lebih jauh gitu ya kan. Nah, seberapa sering, jangan setahun sekali lah Pak. Soalnya dalam setahun itu kan anak kadang-kadang udah libur 2 kali ya. Yuk kita pergi dong 2 kali gitu kan. Terus suami bilang, lalu bawel banget sih lu gitu. Nah, sering terjadi percekcokan seperti itu ya karena tuntutan istri sebenarnya nggak salah juga sih ya kan. Nah, yang terakhir, sudahkah Anda berbagi dengan sesama? Ya kan? Jangan hidupmu itu hanya aku, ya kan? Nah, jangan sampai kita meninggal itu, kita meninggalkan yang nggak ada artinya, orang nggak kenal kita sebagai orang yang gimana ya, yang termasuk orang yang baik lah. Orang yang baik dengan orang yang berjasa beda ya teman-teman ya. Nah, jadi kita juga harus bisa berbagi, membantu orang lain. Dengan demikian kita hidupnya lebih berarti. Jangan orang lihat kita itu merasa ya orang itu oh dia udah meninggal ya, oh ya nggak apa-apa gitu, memang udah waktunya. Tetapi kalau kita meninggal tuh orang bilang, aduh sayang banget, itu orang yang sangat baik loh, dia sudah banyak membantu orang ya kan. Nah jadi kita meninggalkan nama kita. Kayaknya sih ini sudah slide yang terakhir ya.
Coba Angga, ada lagi nggak? Nah, satu lagi. Bisnis ini adalah kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian Anda dan keluarga Anda. Ya, pikir sendiri. Kayak saya ini udah benar-benar habis deh. Gua nggak bohong. Ini benar-benar habis deh. Habis ya, Gaya? Nah, kalau udah habis, teman-teman, cepat-cepat cari. Hah? Ya, udah habis. Habis ya? Nah, kalau udah Ya. habis, teman-teman, cepat-cepat cari orang yang membawa kalian ke Zoom ini, tanya kepada mereka. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Kiki, kepada teman-teman yang sudah bergabung, kemana Angga, ya kepada Angga juga, dan kepada Niko yang juga memberikan kesempatan kepada saya. Ya. Nah, sebelum selesai, aku ingin mengatakan ke teman-teman banyak-banyak afirmasi positif seperti yang diajarkan Pak Ernest. Saya hafal sampai sekarang dan saya lakukan itu setiap kali saya bangun, saya tidur, saya senggang, baik di depan cermin ataupun tidak di depan cermin, saya katakan seperti itu. Ya, kemurahan Tuhan mengikutiku. Apapun yang aku lakukan pasti berhasil. Saya pasti sukses, bahagia, dan hidup berkelimpahan. Saya pasti sukses di AFC. Saya pasti bisa bebas dari hutang. Saya pasti bisa membahagiakan warga saya. Ya. Dan akhir kata, saya ingin mengatakan kepada teman-teman kita, one team, one goal, one heart, AFC, go Yes, Ido. Yes, 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 yes. yes. Yeah. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you, Cilina. Thank you, Dokter Kiki. Sama-sama. Thank you juga buat semuanya yang udah sempetin waktu. Ini kita nggak berasa banget sampai malam. Ini kalau Cilina yang ngomong, dari tadi semuanya pada bilang lanjut, sampai sensei suruh keluar, ya kan? Jadi nggak merasa diomelin ya? Katanya lanjut aja sampai sensei suruhnya ada, katanya. Jangan, aku udah Oke, kering mulutnya. Besok nanti kalau dihabisin semua mereka nggak rindu sama aku lagi, kan? Siap, kalau gitu. Oke, Oke kalau ya. gitu. Thank you sekali lagi Cilina, Dokter Kiki, Ya, thank you. sama semua teman-teman yang udah nemenin sampai sekarang. Tunggu sampai jam 12 ya teman-teman. Nanti ada kejutan kan, biasa. Yang kita semua udah tahu kejutannya apa. Nanti jam 12 ada muncul produk baru, ditungguin aja. Tapi kalau pesannya Pak Niko katanya sih belinya jangan banyak kalau bisa. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Dadah. Dadah.